Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pada Jumat kali ini seperti biasa podcast Ar-Rahmah kita akan membahas intisari apa saja yang sudah dikhutbahkan pada Jumat hari ini dan juga kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari khutbah Jumat kali ini. Monggo Ustadz Fathul Ulum, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini khutbah yang saya sampaikan pada intisari ini adalah tentang persahabatan, di mana persahabatan ini adalah lebih khusus ya, persahabatan antar muslimin dan mukminin begitu. Jadi persahabatan ini menjadi salah satu faktor besar kesuksesan dan keberhasilan dakwah maupun perjuangan Nabi dan para sahabat dahulu. Maka kami cuplik dalam khutbah kali ini dan saya ada satu tambahan, yaitu kata-kata dari kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah, itu mengklasifikasikan persahabatan itu ada lima macam. Maaf. Yang pertama adalah seseorang yang bersahabat dengan orang karena dia mengetahui, atau orang yang disahabati, yang diakrabi itu adalah orang yang cinta kepada Allah, orang yang taat kepada Allah begitu. Nah, ini klasifikasi pertama yang termasuk persahabatan karena Allah. Itu. Yang kedua adalah persahabatan karena seseorang ini membersamai seseorang atau menjadi akrab dengan mengakrabi seseorang karena orang yang diakrabi ini membantunya untuk bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan agama dan bisa lebih baik begitu. Ini juga termasuk cintanya kepada temannya atau saudaranya, ini termasuk cinta karena Allah atau persahabatan karena Allah. Dan yang ketiga itu adalah seseorang ini bersahabat karena dia mendapatkan manfaat urusan-urusan dunianya itu lebih mudah. Tapi ada catatan di sini, urusan dunia ini yang mengarah untuk memperbaiki atau menyiapkan urusan-urusan ibadah maupun akhiratnya. Maka tidak berhenti untuk urusan dunia. Teman atau sahabatnya ini dengan bersahabat itu, dia urusan dunianya lebih lancar, lebih baik, sampai menuju ke urusan ibadah maupun agama. Ini juga termasuk persahabatan karena Allah. Yang keempat itu adalah persahabatan yang dijalin karena saling cocok saja. Sekarang itu lebih banyak sekali orang yang bersahabat karena nyaman, itu saja. Istilahnya nyaman. Ngomongnya nyambung gitu. Urusan-urusannya duniawi saja, sebatas duniawi, sebatas aktivitas formal-formal yang ada, kerja, bisnis maupun yang lain, tidak mengarah kepada membantu atau menolong dia untuk beres di urusan-urusan agama maupun akhiratnya. Maka persahabat yang seperti ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja kita punya teman seperti itu. Cuman persahabatan ini tidak termasuk persahabatan yang karena Allah. Nah, kalau tidak karena Allah, kata Sayyid Abdullah al-Haddad ini, karena tidak karena Allah, maka ya untuk mendapatkan hal-hal baik yang lain dari Allah ya tidak bisa terlalu berharap kita. Yang kita dapat ya nyaman, urusan dunia, urusan kerja, urusan bisnisnya itu lancar, itu saja. Dan yang terakhir, ini mubah yang tadi ya. Yang terakhir ini adalah orang bersahabat karena dengan persahabatan itu dia lebih mudah melaksanakan kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan gitu. Ada ya tipe-tipe orang yang seperti ini. Karena bersahabat dengan seseorang maka dia bisa dengan mudah atau melaksanakan hal yang termasuk kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan. Pola yang seperti yang terakhir ini adalah pola yang terakhir dan semoga kita dihindarkan. Ini adalah persahabatan ala syaitan. Itu yang jelas ini bukan
bersahabat karena Allah. Itu. Kenapa? Ada dua bersahabat, dua macam, paling tidak dari 5 macam ini, dua kategori. Satu bersahabat atau bersuhbah karena Allah, ada yang bersahabat tidak karena Allah. Karena yang kalau bersahabat karena Allah, tahabba fillah wa tafarraqa alaih, itu jaminannya akan banyak terus. Insya Allah ini akan berlanjut persahabatan ini sampai akhirat. Dan ini adalah satu golongan yang dijamin oleh Allah. Nanti ketika tidak ada naungan di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar, tidak ada naungan, orang yang bersahabat karena Allah ini adalah orang yang dapat jatah naungan dari Allah. Satu. Yang kedua, persahabatan yang tidak karena Allah ini mengkhawatirkan, apalagi yang terakhir tadi ya. Karena itu dipastikan oleh Allah persahabatan ini nanti berakhir di akhirat adalah permusuhan. Kenapa kok permusuhan? Mereka akan saling di dunia seakan bersahabat melakukan kemungkaran kemaksiatan. Nanti di akhirat mereka akan saling menuduh sebagai penyebab dia melaksanakan kemaksiatan. Jadi musuh nantinya. Itu. Bahkan tidak nunggu di akhirat, di dunia pun seringkali kita saksikan orang-orang yang bersahabat karena kemaksiatan dan kemungkaran ini sudah berselisih, sudah bermusuhan di dunia sebelum dia berangkat ke akhirat. Ya, semoga kita dikehendaki mendapatkan sahabat-sahabat dan kita bersahabat-sahabat dengan orang-orang yang paling tidak mendorong kita untuk lebih baik di hal-hal agama, di hal-hal ibadah dan akhirat. Amin. Ya, mungkin itu saja dari podcast khutbah Jumat pada hari ini. Mungkin akan saya rangkum sedikit. Kalau dari 5 poin tersebut, 5 golongan persahabatan, yang pertama, kedua, dan ketiga adalah persahabatan karena Allah, dan yang keempat dan kelima adalah persahabatan yang selain atau tidak karena Allah. Tapi yang keempat adalah persahabatan yang mubah karena dari urusan pekerjaan ataupun bisnis itu bisa memperlancar. Dan yang kelima adalah yang sebaiknya persahabatan yang kita hindari karena itu membawa kita kepada dunia kemaksiatan. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.